Sekarang kita pengen bahas gimana caranya atau cerita langsung tentang mendapatkan premi besar dari media sosial. Nah, premi besar itu kan tergantung ya. Ada yang bilang mungkin 10 juta per tahun itu besar, 50 juta per tahun itu besar, 100 juta per tahun itu besar, 1 miliar per tahun itu besar. Tapi kita mau ngambil satu standar lah ya. Standarnya itu adalah karena menurut beberapa perusahaan asuransi pun HNW itu disebutnya adalah orang-orang yang mengambil premi asuransi di atas 100 juta annual premium. Gitu ya, jadi 100 juta annual premium, dan itu mungkin beberapa kali, bukan langsung gebuk seluruh preminya 100 juta, enggak, tapi setiap tahunnya 100 juta untuk beberapa kali pembayaran gitu ya. Jadi kita pengen lihat, ini ada satu case menarik banget. Jadi ini adalah salah satu partnernya kita juga, bahkan ini juga kejadian di tempat gue, cuma mungkin cerita yang lain aja. Ini gue mau cerita tentang salah satu partner kita. Nah, dia itu punya personal brand. Memang pengalaman di bisnis asuransi udah panjang banget lah ya, dibandingkan most of agents ya. Dia sustain banget bangun bisnisnya, dipercaya banget sama nasabahnya untuk ngurusin banyak polis asuransi dari nasabah-nasabah dia. Nah, salah satu hal yang keren adalah dengan menggunakan social media, dia itu bisa mendapatkan salah satu premi terbesarnya itu adalah, ini premi terbesar lewat social media ya, adalah 500 jutaan per tahun lewat social media. Nah, 500 jutaan per tahun ini annual case premium ya, jadi beberapa kali bayar untuk keseluruhan polis asuransinya. Pertanyaannya gimana ceritanya? Ceritanya itu begini. Jadi yang paling pertama adalah dia punya pengalaman yang sangat positif dengan nasabahnya. Artinya memberikan pengalaman yang luar biasa, nasabahnya happy sama dia tanpa perlu repot-repot. Misalkan maksudnya repot-repot apa? Contohnya, ini cerita case pribadinya ya gitu ya. Ada satu kali case di mana dia masuk rumah sakit, tapi si agent ini nggak serta-merta datang ke rumah sakit untuk ngelayanin, datang ke rumah sakit untuk ngurusin ini itu, enggak. Tapi ya dibantu aja prosesnya segala gimana, akhirnya memang hasilnya kurang oke lah, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Keluarlah asuransi jiwanya juga, gitu ya. Bahkan dia nggak datang juga ke apa itu namanya rumah duka. Sedangkan banyak agent bilang itu semua harus datang diurusin, tapi nasabahnya happy-nya luar biasa dengan pelayanan dari si agent ini. Nah, satu kali kita nggak pernah tahu si agent ini itu sebenarnya dalam pekerjaannya itu seberapa besar gitu ya. Nah, satu kali kita baru tahu ternyata si agent ini adalah salah seorang influencer di bidang, salah satu bidang lah ya, kalau disebut terketahuan gitu, orang nggak enak. Salah satu bidang, dan ternyata dia gede banget. Satu kali dia lagi Instagram live, dia selalu cerita tentang pengalamannya dia menggunakan asuransi. Padahal dia lagi ngomongin hal yang lain, tapi selalu cerita pengalaman menggunakan asuransi. Cerita, tiba-tiba diajaklah si agent ini untuk live bareng, sharing live gitu ya. Nah, ditanya-tanya lah, kayak Q&A, ngobrol tentang asuransi, segala macam. Jadi, followersnya yang nonton live itu ngerti dan tahu tentang asuransi dari si agent ini gitu ya. Nah, setelah itu kan selesai aja gitu kan, sekitaran berapa puluh viewers lah ya, berapa puluh sampai berapa ratus viewers yang nonton live tersebut. Akhirnya selesai. Nah, setelah selesai ya udahlah, kita pikir kayak ya udah selesai. Nah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada salah seorang ngontak minta beli asuransi kesehatan gitu ya. Beli asuransi kesehatan dulu. Nah, ditanya-tanya pas ketemu, ngobrol-ngobrol ternyata tahu dari live yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Tahu dari sana loh teman-teman, bayangin, tahu dari live yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Nah, kesehatannya udah beres, ditawarin lah asuransi jiwa. Harganya segini, totalnya segini. Itu langsung, wah kayaknya menarik ya produknya ya. Akhirnya dibelilah produk tersebut. Pertanyaannya, ini orang kenal nggak sebelumnya? Nggak pernah kenal. Tapi yang nggak pernah kenal itu adalah agentnya nggak pernah kenal sama orang ini. Tapi orang ini sudah sangat mengenal si agent ini. Lewat apa? Lewat social media. Social media sudah penuh dengan pengalaman-pengalaman dari si agent ini, ilmu-ilmu yang dibagikan di social media setiap harinya. Jadi ilmu-ilmu asuransi dibagiin di sana, ketika jadi speaker juga di-share di sana, pergi ke luar negeri ketika meeting juga di-share di sana. Jadi orang bisa ngeliat kayak ini orang profesional sekali ya, ini orang tuh ahli banget di bidang ini ya. Nah, itu yang bikin personal brandnya sangat kuat. Jadi ketika si orang ini beli, dia tuh sangat yakin sama profesionalisme dari agent ini. Kenapa? Karena seluruh kehidupannya dibagikan di social media. Nah, itu meningkatkan kepercayaan, meningkatkan juga persepsi bahwa orang ini tuh bagus. Jadi, pembelajaran yang bisa kita ambil dari case tadi ini apa? Satu, persiapkan CV teman-teman.
persiapkan CV dari bisnis asuransi teman-teman, pengalaman yang teman-teman bisa berikan, profesionalisme teman-teman, kegiatan teman-teman sebagai agen asuransi, semuanya harus ditaruh di dalam Instagram kita atau sosial media kita supaya jadi CV. Kemudian kita harus mencari platform, tanda kutip panggung lah ya, supaya orang tuh bisa melihat siapa kita. Bisa itu pakai Reels sebagai panggung kita, Instagram Live sebagai panggung kita, Instagram Story, iklan, atau kita collab sama orang. Semua cara bisa kita lakukan untuk kita tanda kutip mendapatkan panggung supaya orang bisa datang ke kita punya CV dan mereka melihat profesionalisme kita di sini. Dan yang paling terakhir adalah pastikan teman-teman menguasai produk dan juga keahlian komunikasi teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah kedatangan nasabah dan teman-teman nggak ngerti apa yang teman-teman ngomongin dan ujung-ujungnya adalah ini orang nggak ngerti lah apa yang diomongin, teman-teman kehilangan kesempatan. Jadi pastikan teman-teman ngerti produknya, kuasai keahlian komunikasi teman-teman supaya ketika ngobrol enak, bisa menjelaskan dengan baik, akhirnya bisa closing besar. Ya, jadi closing besar itu bukan serta-merta kita tuh kedatangan orang kaya aja, enggak. Orang kaya ngelihat kita juga ngobrolnya enak nggak, ini orang ngerti nggak apa yang diomongin, karena mereka ngerti orang yang ngerti itu kayak apa. Kalau teman-teman ngangengong nggak jelas, nggak heran kalau misalkan premi yang teman-teman jual masih lebih kecil-kecil gitu ya. Oke, so video kali ini sampai sini aja dan kita ketemu lagi di case study berikutnya.